Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan solehah, siswa-siswi kelas 9 SMP Islam Tunas Harapan, mari kita awali pembelajaran kita kali ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ketemu lagi dengan materi PAI. Kali ini kita masuk ke bab 11 dengan judul Akikah dan Kurban. Kita akan bicarakan dua hal. Pertama akikah, yang kedua adalah kurban. Apa itu akikah? Apa itu kurban? Anak-anak bisa menyimak. Anak-anakku yang soleh dan solehah, kita awali pembahasan tentang akikah. Akikah atau akikoh. Akikah atau akikoh itu adalah menyembelih kambing atau domba sebagai tanda rasa syukur kepada Allah atas kelahiran anak. Baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Itu definisi dari akikah. Akikah itu biasanya dilaksanakan pada hari ke-7. Biasanya pada hari ke-7 setelah kelahiran anak. Apa hukumnya akikah? Hukumnya sunnah muakkad. Artinya sangat-sangat dianjurkan. Bagi siapa itu sangat dianjurkan? Bagi orang yang mampu. Kalau tidak mampu, ya tidak perlu dipaksakan dan tidak dosa karena tidak mampu. Ini hukumnya sunnah. Bagi yang mampu, lakukan. Bagi yang belum mampu, tidak harus dilakukan, tetapi sebaiknya menyiapkan diri, menabung, seperti itu. Anak-anakku yang soleh dan solehah, di dalam akikah tentu ada ketentuannya. Hewan apa? Maksudnya ketentuan hewannya harus kambing. Kalau tidak kambing tidak disebut dengan akikah. Meskipun orang kaya tidak boleh akikah sapi, unta dan sebagainya. Tetapi menyembelih sapi, unta saat kelahiran anaknya itu boleh. Hanya yang dihitung akikah itu kalau berupa kambing, karena dari Rasulullah contohnya seperti itu. Jadi ketentuan kambing yang bisa dipakai untuk akikah adalah sebagai berikut. Ketentuan hewan akikah. 1. Untuk anak laki-laki menyembelih 2 ekor kambing atau domba, dan untuk anak perempuan cukup 1 ekor saja. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya dari Sayyidah Aisyah, beliau berkata, Rasulullah menyuruh kita menyembelih akikah untuk anak laki-laki 2 ekor kambing dan untuk anak perempuan 1 ekor kambing. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. 2. Kambing atau domba itu harus dalam keadaan sehat, tidak kurus, tidak cacat, sebaiknya jantan dan sudah cukup umurnya. Yakni bila dari jenis domba sudah berumur 1 tahun lebih atau sudah pernah berganti gigi. Sedangkan dari jenis kambing biasa, kacangan atau kerdil sudah berumur 2 tahun. Anak-anakku yang soleh dan solehah, selanjutnya bagaimana cara menyajikan atau pembagian daging akikah? Apakah sama atau beda dengan penyajian daging kurban? Simak ulasan berikut. Ketentuan pembagian daging akikah berbeda dengan pembagian daging kurban. Dalam hal ini, pembagian untuk akikah diberikan dalam bentuk yang sudah dimasak. Dalam memasak daging akikah yang akan dibagikan, hendaknya dimasak yang manis-manis, tidak besar, tidak pedas, dan tulang rusuknya tidak dipotong kecil-kecil. Dalam hal akikah yang tidak dinazarkan, orang yang berakikah diperkenankan memakannya. Sedangkan bila dinazarkan, maka orang yang berakikah tidak diperkenankan makan walau sedikit. Semua harus habis dibagi. Dengan demikian, jelaslah bahwa akikah berbeda dengan penyembelihan pada umumnya. Perbedaannya terletak pada tujuan penyembelihan dan pelaksanaannya. Bila penyembelihan biasa tujuannya hanya untuk dikonsumsi atau dimakan, sedangkan akikah mempunyai tujuannya khusus. Ketentuan hewan yang akan disembelih pun berbeda. Anak-anakku yang soleh dan solehah, kita lanjutkan materi yang kedua. Kalau tadi materi pertama tentang akikah, yang kedua kurban. Kurban dengan akikah itu mirip, tetapi alasannya berbeda, motifnya itu berbeda.
Berbedanya apa? Nanti akan kita lihat. Kurban itu artinya menyembelih binatang ternak. Pada hari raya Idul Adha atau hari raya Idul Kurban, dengan niat ibadah mendekatkan diri kepada Allah. Itu namanya kurban. Beda dengan akikah tadi. Jadi kurban itu binatangnya lebih banyak, jenisnya lebih banyak. Kalau akikah hanya satu kambing, kalau kurban itu banyak. Hukumnya apa kalau ibadah kurban itu? Sama dengan akikah, hukumnya sama-sama sunnah muakkad. Artinya sangat-sangat dianjurkan. Bagi orang yang mampu sangat dianjurkan. Yang tidak mampu tidak dosa seandainya tidak melakukannya. Tapi sebaiknya diusahakan dengan cara menabung dan lain sebagainya. Selanjutnya, ketentuan hewan yang boleh digunakan untuk ibadah Quran. Apa saja ibadah kurban? Apa saja? Anak-anak bisa menyimak penjelasan Syadzabi berikut ini. Jenis-jenis binatang yang diperbolehkan untuk dijadikan kurban adalah unta, sapi, kerbau, kambing atau domba yang kesemuanya memenuhi syarat untuk digunakan kurban. Syarat sah hewan kurban: 1. Sehat. Hewan yang sakit seperti kena kudis, kurap atau penyakit lainnya tidak sah. 2. Gemuk, tidak kurus. Hewan yang kurus hingga kelihatan tulang belulangnya tidak diperkenankan untuk dipakai kurban. 3. Tidak cacat. Hewan yang patah tanduknya, pincang, buta, buah zakarnya hanya 1 tidak sah untuk berkurban. 4. Telah cukup umur. Perhitungan umur hewan kurban. 1. Unta yang sudah berumur 5 tahun. 2. Sapi atau kerbau yang sudah berumur 2 tahun. 3. Kambing biasa sudah berumur 2 tahun. Sedangkan domba atau biri-biri yang sudah berumur 1 tahun atau telah berganti gigi. Selanjutnya, kapan binatang kurban itu bisa disembelih? Kita melaksanakan ibadah kurban, waktunya adalah setelah kita melaksanakan sholat Idul Adha. Pas sholat Idul Adha, setelah sholat Idul Adha itu tanggal 10 Dzulhijjah. Kemudian boleh juga di 3 hari berikutnya, tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. 3 hari itu disebut dengan Ayyamut Tasyrik, hari tasyrik. Jadi waktu untuk menyembelih binatang kurban itu 4 hari. Pertama hari raya tanggal 10 Dzulhijjah, yang kedua yang ini 3 hari tasyrik, 1, 2, 3 hari tasyrik. Tadi semuanya 4 hari. Ini waktu pelaksanaan Idul Kurban. Selain itu tidak boleh atau tidak dihitung sebagai penyembelihan hewan kurban. Kemudian kepada siapa atau bagaimana pendistribusian daging kurban? Anak-anak bisa lihat, simak penjelasan Syadzabi berikut ini. Pembagian daging kurban. Daging kurban dibagi kepada fakir dan miskin dalam keadaan masih mentah atau belum dimasak. Apabila orang yang berkurban menghendaki, dia boleh mengambil daging kurban itu maksimal 1/3. Akan tetapi, bila kurban itu telah dinazarkan sebelumnya atau kurban nazar, maka dia tidak boleh mengambilnya walaupun hanya sedikit. Misalnya, hanya mengambil tanduknya. Anak-anakku yang soleh dan solehah, tadi kita sudah membahas 2 hal, akikah dan kurban. Kalau anak-anak sampai saat ini belum kurban, silahkan nanti menabung, berkeinginan, bercita-cita untuk melaksanakan kurban. Lebih besar lebih baik. Lebih besar, paling besar apa? Unta, kemudian sapi, kemudian kambing. Seperti itu. Ayam tidak dihitung kurban.
Anakku yang saleh dan salehah, mari kita tutup materi kali ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.